Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Yuli harap semua sehat, tetap sukacita dan semangat ya. Pagi ini kita bersyukur kita boleh bertemu, kita akan beribadah. Sebelum memuji Tuhan dan mendengarkan firman, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bu Yuli pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang malam. Pagi ini Tuhan, kami boleh bangun menerima hari baru, dan saat ini kami boleh beribadah, bersekutu bersama teman-teman kami. Mohon berkat-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan baik pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Filia, mari kita memuji Tuhan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Yuk, kita siapkan hati kita memuji Tuhan, Allahku besar. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Salam. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema cerita firman Tuhan saat ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit tuli dan gagap. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dahulu supaya kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, terima kasih untuk keselamatan yang diberikan kepada kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa mengerti dengan baik dan bisa melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong juga kakak yang akan menyampaikan cerita firman-Mu supaya menyampaikannya dengan baik. Amin.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita firman Tuhan saat ini didasari dari ayat Alkitab dari Markus 7 ayat 31 sampai yang 37. Kakak akan membacakan ya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Adik-adik, dari pembacaan Alkitab tadi, ada yang masih ingat Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli di daerah mana? Ya, betul, di daerah Dekapolis. Berita Tuhan Yesus mampu membuat mujizat menyembuhkan orang sakit tersebar cepat ke semua orang di daerah Dekapolis. Saat Tuhan Yesus melewati daerah Dekapolis, orang banyak itu menyerahkan seorang yang tuli dan gagap. Adik-adik, kenapa ya orang banyak itu membawa atau menyerahkan seorang tuli dan gagap kepada Tuhan Yesus? Karena mereka peduli kepada orang lain. Selain sikap peduli yang ditunjukkan oleh orang banyak itu, mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu membuat mujizat, mampu menyembuhkan orang sakit, termasuk orang sakit yang tuli dan gagap. Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cara yang unik ya adik-adik. Bagaimana ya caranya? Di ayat yang ke-33 berbunyi, "Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu." Ayat yang ke-34, "Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, 'Efata,' artinya terbukalah." Cara Tuhan Yesus menyembuhkan sangat unik sekali. Tuhan Yesus sebelumnya menjauh dari kerumunan orang itu bersama orang tuli itu, orang yang sakit itu. Kenapa? Agar tidak terlihat, menunjukkan kemampuan atau kehebatannya. Jadi Tuhan Yesus menyendiri. Setelah itu hanya dengan gerakan sederhana, Tuhan Yesus memasukkan jari ke dalam telinga dan juga meraba lidah orang tuli itu. Kemudian Tuhan Yesus menengadah dan berkata, "Efata," yang artinya apa adik-adik? Terbukalah. Ya betul, terbukalah. Seketika itu juga orang itu bisa mendengar dan juga bisa berkata-kata. Luar biasa. Tuhan Yesus menengadah, minta kuasa Allah agar orang sakit ini bisa disembuhkan. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap dengan kuasa Allah, orang banyak itu takjub serta memberitakan kebaikan dan mujizat Tuhan Yesus ke semua orang. Adik-adik dikasih Tuhan, melalui kisah ini
kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit tuli dan bisu, kita bisa mengambil sikap, melihat dan mengenal kemahakuasaan Allah melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ketiga, kita bersedia mempercayakan diri pada kekuasaan Allah melalui Yesus. 4, mengandalkan Allah melalui Yesus yang memiliki kuasa dari Allah. Berikutnya, yang terakhir, mewartakan kemahakuasaan Allah melalui Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita dari kakak hari ini sudah selesai. Mari kita mengingat pesan penting yang sudah disampaikan tadi, agar kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman-Mu saat ini. Mampukan kami, tolong kami Tuhan Yesus, agar kami bisa lebih percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah didengar telinga.
Anak-anak yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini. Anak-anak tetap semangat, tetap sukacita. Percaya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sangat mengasihi kita. Anak-anak, minggu depan kita bersekutu, berjumpa lagi melalui Zoom ya. Ingat, minggu depan tanggal 15 Agustus kita beribadahnya mulai jam 8. Selamat jumpa minggu depan. Tuhan berkati anak-anak. Happy birthday GKI Adi Sucipto yang ketiga.